Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang Yesus dan gerejanya. Saya mengambil pembelajaran itu dari Injil Matius pasal 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat ini memberikan kepada kita pengertian yang mendasar tentang Yesus dan gerejanya. Kita sudah mendapatkan pembelajaran dari Alkitab mengenal siapakah Yesus, anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan melaluinya segala sesuatu yang diciptakannya itu ditopang, dipelihara, dijaga, diperintah, diatur sedemikian baik, sedemikian sempurna. Dan tentunya Alkitab juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa melaluinya Allah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, penebusan-Nya, di mana anak Allah inkarnasi, mati di atas kayu salib, menggantikan kita untuk mendapatkan pengampunan, dan kita menerima itu karena di dalam Kristus yang telah menggantikan kita, kita mendapatkan pembenaran, dan saat yang sama kita diadopsi, diterima sebagai anak-anak Allah. Dan semua karya Kristus yang mati dan bangkit dari kematian itu diterapkan, diajarkan, dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang diwahyukan, yang adalah kebenaran Allah. Melalui karya Roh Kudus yang menerapkan seluruh anugerah yang khusus untuk umatnya, seluruh pengertian dan pemahaman kita mengenai pribadi dan karya penebusan Kristus, dan di dalam karya itulah kita mendapatkan satu pengertian dan kesadaran bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah percaya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Juru Selamat, Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Umat pilihan yang ditebusnya, yang tadinya berada di dalam penghukuman karena berdosa. Siapakah gerejanya, jemaatnya ini? Ialah orang-orang yang diciptakan Allah berdasarkan ketetapannya, yang telah dipilih, ditetapkan menerima penebusan, dan itu dilakukannya, dinyatakan di dalam kekekalannya. Jadi orang-orang pilihannya ini ada di sepanjang sejarah umat manusia. Ada di dalam kehidupan manusia yang ada dari mulai Adam sampai akhir zaman. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan Allah, dari sekian banyak suku, etnis, kelompok, bahasa, ada sebagian yang telah ditentukan menerima penebusan dari Kristus berdasarkan ketetapan anugerah Allah, dan diterapkan semuanya itu oleh Roh Kudus. Tidak semua yang diciptakan Allah ditebusnya, dan sebagian yang ditebusnya itu menjadi miliknya yang ada di berbagai etnis, dan itulah umat tebusannya, milik kepunyaannya. Dalam Perjanjian Lama dijelaskan dan dituliskan dengan lengkap siapakah orang-orang yang telah ditetapkan itu dipanggilnya. Mulai dari Set, kemudian kita belajar tentang Nuh, tentang Sem, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan orang-orang percaya yang lain. Yang tentunya secara kronologis kita dapat telusuri dari Perjanjian Lama. Dan itu adalah mereka umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang menerima kasih karunia dari Allah. Sekarang di dalam konteks Perjanjian Baru dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa setiap orang yang menerima keselamatan dari Allah, menikmati penebusan darinya, dan mengalami satu hidup yang baru oleh Roh Kudus, pada momen itu, maka di setiap tempat, sejak Kristus menyatakan kemenangannya atas maut, maka orang-orang percaya di seluruh dunia, di segala tempat, menjadi milik kepunyaannya. Dan di dalam momen itulah Tuhan menyatakan bahwa gerejanya didirikan. Secara implisit sudah ditekankan di dalam Perjanjian Lama dan dinyatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa orang-orang pilihan adalah jemaatnya Tuhan. Secara aktual, jemaat Tuhan ini dinyatakan, diproklamasikan melalui kelahiran yang dinyatakannya pada waktu peristiwa Pentakosta, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, seperti yang dijanjikan Bapa dan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
gerejanya secara aktual telah berdiri sejak hari itu, hari Pentakosta. Dan sejak hari itu, banyak orang percaya kepada Kristus karena anugerah dan kebaikan Allah sendiri. Dan setiap orang dari segala bangsa, di segala tempat, sepanjang zaman sampai hari ini, disebut orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Inilah gerejanya. Jadi gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, gereja adalah orangnya, yaitu kita, saudara dan saya, yang telah menerima keselamatan dan menikmati penebusan Kristus. Sebagai gerejanya, tentunya kita membutuhkan pengorganisasian, membutuhkan tempat untuk bersekutu, untuk mempelajari firman, dan untuk memuja Tuhan Allah melalui lagu pujian maupun doa, dan juga untuk membuat persekutuan itu menjadi lebih harmonis, lebih baik, dan tentunya ada penata layanan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya gereja membentuk organisasi, dan itu diperbolehkan oleh Tuhan Allah. Karena memang manusia juga sebagai makhluk komunitas, makhluk berorganisasi. Tidak ada salahnya kalau gereja itu berorganisasi, sehingga hadirlah organisasi gereja di berbagai tempat di seluruh dunia sampai sekarang. Dan tentunya juga ada penekanan-penekanan yang ditunjukkan oleh gereja sebagai organisasi, berdasarkan tempat, berdasarkan bahasa, berdasarkan pemikiran teologia, pemikiran Alkitabiah yang muncul di dalam perjalanan kehidupan bergereja. Dan kita harus menyadari bahwa kehadiran gereja secara individu, secara persekutuan, dan secara organisasi ada di dalam rancangan Tuhan. Sehingga organisasi gereja apapun, denominasi gereja apapun, kalau memang berdiri atas firman-Nya, dilahirkan oleh Roh Kudus, dan berpusat kepada Kristus, pastilah menyembah Tuhan Allah. Tidak ada satu gereja pun, secara individu, secara persekutuan, dan secara organisasi yang menyembah atau mengidolakan atau memusatkan dirinya pada pribadi manusia, pada tokoh-tokoh gerejanya, pada pendiri gerejanya, atau pada orang-orang yang terkenal. Misalkan saja, gereja yang organisasinya bernama X, Y, dan Z, maka setiap gereja secara individu dan persekutuan tidak akan pernah menyembah, meninggikan, mensentralkan pusat perhatiannya kepada pendiri organisasi gereja X, Y, atau Z. Karena kepala gereja adalah Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja anugerah. Dan memang itulah tujuan daripada kehadiran gereja, yaitu menyatakan kehendak Allah Bapa, menjalankan misinya di bumi, meneruskan pekerjaan Kristus di dalam dunia ini. Tentunya gereja yang demikian adalah gereja yang dipenuhi, dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Yesus dan gerejanya, seperti kepala dan tubuh. Bagaimana tubuh harus bergantung sepenuhnya kepada kepala. Dan setiap anggota tubuh saling membutuhkan, saling menjaga, saling memiliki interaksi yang baik. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya ditempatkan pada posisi yang strategis dan sungguh-sungguh bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk memuliakan Sang Kepala, yaitu Raja Yesus Kristus, Raja Gereja. Jadi, kalau ada yang berpendapat dan berpikiran bahwa gereja X, Y, Z, dan yang lain-lain, organisasinya dipimpin oleh atau didirikan oleh X, Y, Z, lalu jemaatnya, atau individu, atau persekutuannya, itu menghormati, menghargai para pendirinya, itu sebagai apresiasi, cinta kasih kepada sesama anggota tubuh. Tetapi, tidak akan pernah mereka menyembah, bahkan mensentralkan pusat ibadahnya kepada pendiri organisasi gereja X, Y, Z, dan lain-lain. Karena itu kalau ada yang berpendapat bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku dia mempopulerkan, menyembah, atau mengagungkan pendiri gereja X, Y, Z, dan lain-lain, pastilah pemikiran itu keliru dan salah. Karena setiap anggota gereja dengan organisasi yang berbeda-beda, itu dipimpin oleh Tuhan untuk meninggikan Yesus Kristus, Raja Gereja. Selain itu, juga kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan tiap-tiap orang, tiap-tiap persekutuan. Sehingga ada yang bergerak di dalam pelayanan gerejawi, di desa, di pedalaman, di kota-kota besar. Ada yang bergerak pada konsentrasi pemikiran teologi, ada yang bergerak pada konsentrasi puji-pujian kepada Allah, ada yang bergerak pada konsentrasi pelayanan-pelayanan sosial. Yang pasti setiap orang, setiap persekutuan
yang ada di dalam organisasi gereja yang didirikan itu berpusatkan kepada Kristus, berpondasikan firman Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah, di mana setiap orang itu milik kepunyaan Allah. Dengan demikian, kalau ada orang yang salah sangka, berprasangka buruk terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya, persekutuan-persekutuan yang menghormati, menghargai pendiri-pendiri gereja, tokoh-tokoh gereja, maka orang yang bersangka buruk itu harus bertobat, harus mengerti pemahaman tentang gereja yang sesungguhnya. Kalau kita menghargai dan mengapresiasi orang-orang yang sudah mendirikan, menjaga kehidupan bergereja, tokoh-tokoh penting di dalam suatu organisasi gereja, itu adalah sesuatu wujud dari cinta kasih kepada sesama anggota tubuh Kristus. Tetapi tidak mungkin saya dan saudara menyembah tokoh-tokoh penting di dalam organisasi gereja dimanapun. Misalnya saja, saya mengapresiasi, menghormati, dan menghargai tokoh gereja X di mana saya ada di sana. Tentu bukan berarti saya menyembah, berlutut, mengagung-agungkan. Tidak demikian. Mengapresiasi, menghargai, menghormati, itu hal yang wajar, dan itu wujud dari cinta kasih. Demikian juga, saudara sekalian, di gereja masing-masing. Tentu ada tokoh-tokoh gereja, orang-orang yang penting di dalam gereja organisasi saudara. Hargai, apresiasi, berikan penghormatan. Tetapi pastilah, saudara tidak mungkin melakukan penyembahan kepada tokoh-tokoh tersebut. Karena apa? Karena pejabat gereja, pendiri gereja, tokoh-tokoh gereja yang melakukan satu pelayanan di gereja adalah sama-sama milik kepunyaan Tuhan, anggota tubuh Kristus yang diberikan karunia jabatan dan juga diberikan karunia pelayanan. Kiranya hubungan Yesus dan gerejanya dapat dimengerti dengan baik, supaya kita sungguh bergerak melakukan pelayanan misi Allah di bumi ini. Melakukan pelayanan mandat Tuhan, yaitu penginjilan dan juga transformasi budaya. Kiranya kedua mandat ini yang ada dalam satu kesatuan dikerjakan dengan sungguh-sungguh melalui saudara dan saya, secara individu, secara persekutuan, dan juga secara organisasi kegerejaan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dalam pelayanan kita. Amin.